Wis mati lho. Wes ono tulisannya starting record. Tabatan yo, aku yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai dasar-dasar teori pembelajaran bahasa. Kelompok 1 yang beranggotakan Istifaiyah, Nia Anisatun Niswa, Nuning Isfa, dan saya sendiri Talia Salsabilatul Aziza. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nia Anisatun Niswa. Yang pertama yakni pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis supaya peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, ada 4 unsur keterampilan bahasa yang harus ada agar belajar bahasa lebih maksimal. Yang pertama, ada keterampilan mendengarkan. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Dan yang ketiga, keterampilan membaca. Selanjutnya, yang terakhir itu ada keterampilan menulis. Teori belajar bahasa. Yang pertama, teori empirisme merupakan aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan pada pengalaman dan indera. Dan yang kedua, rasionalisme merupakan suatu pandangan yang mengacu pada gagasan bahwa pengetahuan diperoleh dari rasio atau akal tanpa melalui panca indera. Jenis-jenis empirisme. Yang pertama, empirical kritisisme, suatu aliran filsafat yang bersifat subjektif, idealistik. Dan yang kedua, empirisme logis, analisis logis modern yang dapat diterapkan pada pemecahan-pemecahan problem filosofi dan ilmiah. Dan yang ketiga, empirisme radikal, aliran yang berpegang teguh pada pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dilacak tersebut dianggap bukan pengetahuan. Untuk aliran rasionalisme meliputi teori tata bahasa universal. Teori ini mencakup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa manusia. Yang kedua, teori monitor. Teori ini mengemukakan bahwa belajar hanya berfungsi sebagai editor apa yang dihasilkan dan hanya dapat menjadi monitor suatu unjuk lalu bahasa jika disertai kondisi yang memadai. Dan yang ketiga, teori kognitif. Teori belajar adalah pemerolehan keterampilan kognitif yang kompleks, bukan pada subketerampilannya. Dan yang terakhir, teori holodinamik merupakan sintesis antara ciri-ciri aliran behaviorisme dan kognitivisme. Jenis-jenis teori pembelajaran bahasa. Teori behavioristik, teori apa yang ada dalam pikirannya.
Yang kedua, teori mentalis. Teori ini menurut pandangan Chomsky, pada teori mentalis menyatakan seorang yang mempunyai kecakapan dan prestasi dalam berbahasa. Selanjutnya yakni manfaat teori pembelajaran bahasa. Teori pembelajaran bahasa sendiri itu sangat berdampak bagi proses belajar mengajar bahasa, baik pada prinsip, teknik, metode, maupun bahan ajar bahasa sendiri. Next. Manfaat teori pembelajaran bahasa bagi prinsip-prinsip pengajaran bahasa. Manfaat bagi prinsip-prinsip ini yaitu memunculkan beberapa prinsip. Di antaranya prinsip belajar melalui pengulangan atau latihan yang berdasarkan dari munculnya teori behavioris. Ada juga prinsip pemecahan masalah yang berdasarkan teori mentalis. Kemudian ada juga prinsip penguatan atau reinforcement yang berasal dari teori behavioris. Kemudian yang keempat ada prinsip keaktifan, berasal dari teori behavioris juga, dan juga yang terakhir ada prinsip belajar dari sesuatu yang mudah, dan juga prinsip pemahaman dan praktik yang berasal dari teori kognitif. Next. Selanjutnya, manfaat teori pembelajaran bagi teknik. Jadi prinsip-prinsip tadi itu dilaksanakan melalui beberapa teknik. Nah, teori pembelajaran bahasa sendiri itu memunculkan beberapa teknik, yaitu teknik penubian, teknik peniruan, dan menghafal, teknik permainan bahasa, teknik bermain peran atau role play, dan juga selanjutnya manfaat bagi metode pengajaran bahasa. Manfaat sendiri bagi metode pengajaran bahasa, yaitu memunculkan beberapa metode. Di antaranya, ada metode langsung yang berasal dari teori behavioris, ada metode silent way atau guru diam yang berasal dari teori kognitif, dan juga yang terakhir ada metode naturalis yang berasal dari teori mentalis. Next. Selanjutnya, manfaat teori pembelajaran bahasa bagi bahan ajar bahasa itu sendiri. Kalau dari teori behavioris itu memunculkan materi-materi pembelajaran bahasa yang bersifat sistematik. Sedangkan kalau dari teori mentalis itu lebih memunculkan materi-materi yang bersifat otentik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki matane ndi kok gak kan dipetek. Apa, Nis? Matane record iki. Oh iki wis mari.